kok ngari aman Aman, sehat. ya. Jadi menurut kita punya jadwal untuk pelaksanaan supervisi ini hari Fani ada jadwal supervisi di kelas ya. Iya. Jadi supervisi di kelas kita akan melalui 3 tahapan supervisi, yaitu yang pertama pra observasi, ini yang sekarang saya dengan Fani bertemu, dan yang berikut kegiatan supervisi sebentar atau observasi di kelas, dan yang terakhir setelah observasi kita kembali sama-sama lagi untuk pada tahapan fase observasi. Jadi untuk tahapan yang pertama menyangkut dengan pra observasi ini, di sini kita sedikit berdiskusi dengan Ibu Fani terkait dengan beberapa hal yang nanti menjadi fokus Ibu Fani dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebentar. Oleh karena itu mungkin saya mau tahu dulu hari ini Ibu Fani belajar tentang apa, tujuan pembelajaran Ibu Fani angkat atau badan pembelajaran itu apa? Ya baik, Bapak Guru, tujuan pembelajaran yang saya ambil untuk pertemuan kali ini tentang mengidentifikasi keragaman potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran yang saya ambil. Ada tujuan khusus tidak? Ada tujuan khusus. Ya, tujuan khusus itu maksudnya dengan tujuan umum ini saya sebagai guru maunya supaya peserta didik itu bisa mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, khususnya tentang wisata. Jadi tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah kita itu kan ada tempat-tempat wisata yang belum berkembang. Jadi saya mau sehingga peserta didik itu mereka bisa mengetahui cara-cara bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi atau wisata yang ada di lingkungan sekitar sehingga dia tidak mati. Oke. Ya. Jadi itu yang menjadi fokus dari tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini. Iya. Berarti aktivitas yang Ibu Fani rancang otomatis sudah mengakomodasi itu semua. Jadi itu yang jadi fokus daripada pembelajaran itu. Ibu Fani sudah akomodasi masuk ke dalam perencanaan pembelajaran Ibu Fani dari sisi tujuan pembelajarannya. Nah sekarang kalau begitu dari itu kira-kira apa yang Ibu Fani mau kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan di dalam kelas itu peserta didik ini kan beragam. Terus mereka punya karakter juga masing-masing. Nah, sebagai guru, kita sebagai guru di dalam kelas, kalau misalnya kita tidak merencanakan dengan baik, maka semuanya akan tidak dipenuhi begitu. Nah di sini saya rencanakan itu saya mau memutar video supaya anak-anak itu bisa mengetahui cara-cara seperti ini untuk mempromosikan tempat wisata yang ada. Kemudian ada gambar tempat-tempat wisata. Kemudian ada penjelasan sedikit juga, karena jangan sampai ada anak yang tidak terlalu suka dengan menonton video atau tidak terlalu paham ketika menonton video atau melihat gambar, tapi mereka lebih paham kalau guru kasih penjelasan sedikit. Berarti mungkin ini diferensiasinya ya, kontennya. Yang Irfan mau lihat terkait dengan konten tadi, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya tentang strategi tadi Irfan sudah sampaikan. Jadi yang Irfan itu ada konten berupa video, gambar dengan penjelasan materi. Terus selain area pengembangan itu apa lagi? Kemudian kemarin itu kan saya ketika masuk di kelas itu saya agak sedikit kewalahan dengan jam, karena kita kan guru IPS jamnya cuma 2 jam saja. Biasanya anak-anak berdiskusi itu waktunya bisa sampai istirahat juga kita masih di dalam kelas karena cuma diskusi saja. Jadi saya ada strategi yang disiapkan itu
ketika masuk di kelas mereka berdiskusi itu kasih waktu kepada mereka 10 sampai 20 menit, 15 sampai 20 menit lah cukup. Itu ketika mereka berdiskusi. Kemudian kalau presentasi juga kadang-kadang kan lama. Mereka berdialog lama, jadi saya sebagai guru saya menyusun strategi untuk biar mereka pameran saja. Oh, dengan pameran. Ya, jadi mereka bergerak ya, move dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Kemudian di setiap kelompok itu ada satu orang untuk memberikan penjelasan. Ya, penjelasan untuk hasil diskusi mereka begitu. Terkait dengan waktu yang waktu. Kalau presentasi waktunya 15 menit. Oh, jadi 15 menit, satu kelompok itu punya waktu 55 menit. Ya. Berarti itu bisa dikontrol ya? Ya. Oke, ada lagi pengembangan lain apa itu biasa yang mau kembangkan? Iya, itu sementara itu. Ya, itu sementara itu dulu. Jadi kalau begitu dari tujuan pembelajaran tadi Fani sudah sampaikan, ada tujuan khususnya. Terus area pengembangan yang tadi juga Fani sudah sampaikan yang sudah direncanakan dan perencanaan pembelajaran itu yang nanti sering jadi fokus kita untuk fokus saya dalam observasi Fani. Tapi hal-hal lain yang menjadi hal sekunder tetap saya amati sehingga ada kelengkapan informasi terkait dengan proses pembelajaran yang akan lanjut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Catatan dari saya itu mungkin kali fokus konsisten saja dengan apa yang sudah Fani rencanakan. Itu catatan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah ada pada fase 1 kegiatan supervisi yaitu observasi, dan kita sama-sama ke kelas untuk melakukan observasi. Selamat pagi Fani. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Berikan senyum yang termanis yang kalian punya. Ya, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelum itu kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu ada di sekolah. Sekarang sudah tiba dan saatnya kami anak-anak akan memulai pelajaran kami. Sebelum itu, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, ketenangan bagi kami, supaya saat kami belajar dari awal, pertengahan, berakhir, boleh berjalan seturut kasih dan cinta-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Putri. Kenapa Ibu meminta kita untuk sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus berdoa? Karena kita harus mengawali semua kegiatan kita dengan doa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat segala sesuatu, ya. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Baik, anak-anak yang rajin ya. Berarti semua sudah siap untuk kita memulai kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kelas, kalian bersama wali kelas telah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di dalam pembelajaran, kita juga membuat yang namanya kesepakatan pembelajaran. Ada 4 yang harus kita patuhi selama pembelajaran berlangsung, ya. Yang pertama, ketika mau bertanya, angkat tangan baru bertanya, ya. Kemudian yang kedua, ketika memberikan penjelasan atau memberikan pendapat, angkat tangan dulu baru memberikan penjelasan atau memberikan apa yang harus kalian sampaikan, ya.
Kemudian yang ketiga, kita menjaga kebersihan kelas ya selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, ketika mau pergi ke toilet, minta izin pada guru baru keluar dari kelas. Bisa? Bisa. Bisa dipatuhi? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa dipatuhi, coba kalian fokuskan ke depan dengan apa yang akan Ibu tampilkan di depan ya. Rilekskan diri, kemudian fokuskan di depan. Saya bersyukur bisa membuka mata saya hari ini. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup saya dan untuk awal yang baru. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan dalam 24 jam ke depan. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Saya memilih untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya mengingatkan diri sendiri tentang seberapa jauh saya telah datang dan percaya bahwa saya masih bisa menempuh jarak dengan tujuan atau visi yang ada dalam pikiran saya. Saya bersyukur untuk orang-orang dalam hidup saya, mereka yang telah mendukung, mereka yang telah mengajar. Saya luangkan waktu untuk mengingat semua hal kecil dan besar yang mereka lakukan untuk saya. Saya bersyukur dengan semuanya, untuk nafas, makan, tidur, dan bergerak. Saya bersyukur atas apa yang saya berikan pada diri saya. Waktu untuk merenung sendiri, untuk mengklarifikasi pikiran saya, untuk mengingatkan diri saya, dan untuk menunjukkan keberanian saya. Saya harus melakukan apa yang merasa benar daripada mengikuti orang banyak, seimbang dalam mendengarkan orang lain dan mendengarkan diri sendiri, mengembangkan pemikiran rasional dan panduan intuisi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menggunakan waktu saya dengan baik, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan saya dengan baik, untuk bekerja mendapatkan yang terbaik yang saya bisa, untuk menunjukkan tujuan saya, untuk tetap kuat dan mengabaikan gangguan, untuk membiarkan hal-hal negatif lainnya lewat begitu saja. Ya, baik, itu adalah video untuk merilekskan diri ya. Bagaimana? Sudah rileks, sudah tidak tegang, sudah siap untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita? Sudah. Tangan dulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi keragaman potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, Ibu sekali lagi mengidentifikasi keragaman potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Bukan hanya kita mengikuti pembelajaran dengan tujuan yang tadi, tetapi dengan mengikuti pembelajaran hari ini kita dilatih untuk bergotong royong, kemudian kreatif di dalam berdiskusi, kemudian bernalar kritis ketika mengikuti pembelajaran ya. Jadi ada 3 profil Pancasila yang diambil: gotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis.
Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, kita memiliki ide, ya, kita memiliki ide agar dapat mengembangkan potensi wisata bahari di lingkungan sekitar serta mampu melihat peluang ekonomi yang terbentuk dari pengembangan suatu wisata bahari. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini adalah wisata bahari, ya. Nah, wisata bahari, kalau kita membahas tentang wisata bahari, berarti itu tentang wisata yang ada di pantai, ya, wisata yang ada di pantai. Nah, di lingkungan sekitar kita pasti ada yang namanya tempat yang bisa dijadikan tempat wisata, ya. Tetapi kita tidak tahu cara untuk mempromosikan, kita tidak tahu cara untuk menyebarluaskan bagaimana caranya sehingga tempat yang ada di sekitar kita itu diketahui oleh banyak orang. Nah, coba perhatikan di depan. Nah, cara mengembangkan suatu tempat pariwisata. Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyediakan sarana pendukung dan kelancaran menjangkau tempat wisata. Jadi kita harus menyediakan sarana yang baik, bersih, nyaman, ya. Kemudian kita lihat kelancaran, apakah tempat yang kita menjadikan tempat wisata itu bisa dijangkau dengan cepat atau tidak, ya. Misalnya oto atau mobil atau motor itu bisa sampai dengan cepat atau tidak. Itu kita harus perhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan promosi. Yang kedua, meningkatkan promosi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. SDM itu sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, pemeliharaan dan berkelanjutan. Ya, ketika tempat itu sudah dijadikan tempat wisata, kita harus pelihara dengan baik, ya. Kemudian cara memperkenalkan pariwisata, ya. Tadi kan kita sudah mengurusnya dengan baik, ya. Sekarang caranya untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan atau orang-orang yang ada di luar ada 5 cara. Yang pertama, memperkenalkan pariwisata melalui media sosial, ya. Melalui media sosial itu bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, ya. Kita ambil gambar kemudian kita posting. Nanti orang mengetahui, oh, di Tanglapui itu ada yang namanya tempat wisata, ya. Kemudian yang kedua, membuat website bisnis dengan fitur lengkap. Yang ketiga, lakukan kerjasama dengan agen travel. Yang keempat, buat promo dan paket wisata. Promo dan paket wisata ini maksudnya ketika ada orang yang mau datang di tempat kita promo tempat dulu. Misalnya ada villa 1 malam, kita turunkan harganya, gitu. Jangan terlalu mahal, ya. Buat promo sehingga banyak yang datang. Kalau kita menaikkan harganya, berarti nanti orang banyak yang tidak ingin untuk datang ke tempat wisata kita. Kemudian yang berikut, jalin kerjasama dengan influencer, ya. Influencer ini maksudnya orang-orang yang pengikutnya banyak di media sosial, baik itu YouTube pengikutnya banyak, Instagram pengikutnya banyak, Facebook pengikutnya banyak, ya. Ketika kita kerjasama dengan dia, berarti dia akan memamerkan tempat kita sehingga banyak orang yang mengetahui, ya. Kemudian, nah, pengaruh pariwisata terhadap ekonomi, ya. Pengaruh pariwisata terhadap ekonomi. Pariwisata merupakan kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, dan mengurangi angka pengangguran atau mengikis angka kemiskinan, ya. Jadi dengan adanya tempat wisata di sekitar kita, di lingkungan kita, akan ada peluang usaha untuk masyarakat sekitar, ya. Masyarakat bisa menyewa, misalnya menyewa, kalau di pantai berarti menyewa yang namanya perahu, ya. Kemudian alat-alat berenang, ya. Kemudian kesempatan kerja untuk orang-orang, bisa menjaga parkir. Jadi itu mengurangi yang namanya pengangguran di lingkungan sekitar, ya.
Nah, dari sini ada contoh gambar pariwisata ya, tempat wisata bahari. Ini tempat wisata bahari di Bangka. Ya, ini gambar-gambarnya tempat-tempat wisata yang ada di Bangka Belitung. Nah, ada video juga yang bisa kalian lihat. Jauh merantau ini memang penuh suka duka. Selamat datang Supradi di Kepulauan Bangka. Sejauh hati melangkah, alam akan jadi tempat berpulang. Keindahan alam adalah representasi terbaik karunia Tuhan. Negeri Seribu Sembilan dari induk Kepulauan Bangka Belitung ini sangat memikat hatiku. Sekali menginjak sepanjang masa di hati. Memoriku seolah terhipnotis ingat selalu pasir pantai Bangka putih bersih, alam yang sungguh asli. Hangatnya kopi menenangkan jiwaku ini. Tak heran, aku jatuh cinta pada tempat ini. Masyarakatnya ramah, tamah, berbudaya dan bertoleransi harus kita patuhi serta jaga dan abadikan.
So is our exotic regency di Bangka Raja. Ya, itu adalah contoh ya video untuk wisata bahari yang ada di Bangka Belitung ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita membentuk kelompok menyelesaikan lembar kerja yang akan diberikan oleh ibu kepada kalian ya. Kita bentuk kelompoknya ada 3 kelompok. Nanti kalian ambil saja permen yang ibu sediakan ya. Nanti kan ada 3, ada tamarin, terus kopiko sama blaster ya. Jadi nanti setelah memilih gula-gula tersebut, kalian duduknya per kelompok ya. Kopiko nanti di samping kanan ibu, blaster nanti di samping kiri ibu, kemudian tamarinnya ada di depan ibu. Bisa? Bisa. Ya. Ya, baik. Yang kopiko tadi di samping mana? Kanan. Ya, samping kanan. Silakan yang kopiko samping kanan. Yang blaster di samping kiri, yang tamarin di depan. Silakan. Yang dapat keluar apa silakan. Nah, sebelum kalian kerja, perhatikan di sini. Nah, kita ada prosedur diskusi kelompok, ya. Ada 3 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan lembar kerja, sekalian menghasilkan poster itu 20 menit, ya. Kemudian diharapkan semua anggota kelompok berperan aktif. Yang terakhir, bertanya jika ada hal yang kurang jelas kepada guru. Ya. Kemudian prosedur presentasinya, presentasi dilakukan dengan cara pameran waktu diperlukan 15 menit. Satu kelompok 5 menit, ya. Perwakilan 1 orang untuk memberikan penjelasan. Percayakan 1 orang untuk memberikan penjelasan ketika sebentar waktu untuk presentasi, ya. Jadi nanti perhatikan di sini. Nanti sebentar kalau ibu tampilkan waktunya, ada tanda bunyi, berarti waktunya berakhir. Kalian harus pindah ke kelompok yang lain. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, kalian bisa mengerjakannya waktu nanti ibu tampilkan di depan. 20 menit ya.
Ini nanti kalau susah untuk lihat bisa datang di depan sini. Nanti ini kan pertanyaannya, silakan langsung tulis jawabannya, sambungannya bisa tulis di belakang. Kalau ini menjelaskan tentang pantai tersebut, pantai Welolo. Kalian tinggal, ya silakan. Waktu berjalan, nanti diskusi kemudian hasilkan posternya. Dimitri nanti di samping. Nah, yang bisa langsung poster silakan. Harus tulis langsung dalam rek. Menit ya, 15 menit.
Sudah dipercepat.
Waktu selesai, ya. Kemudian semua pekerjaan kalian, kemudian tempelkan di depan. Kelompoknya Putri sini saya. Sudah selesai, silakan bangun. Kalian nanti di depan sana, ya. Coba pegang ini. Ayo bangun dan kerjakan. Ya, sudah ditempelkan semua. Sebelum, berarti kan di sini, sebelum kita presentasi, ya, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Ibu minta kalian untuk berdiri. Mau berdiri, kita seperti biasa tembak-menembak ya. Ya, kalau ibu bilang dor, kalian bilang dor ya. Kalau dor berarti bilang benar. Kalau bom berarti benar. Oke, kita mulai ya. Dor. Gak benar. Bom. Kita mulai perwakilan dari teman-teman untuk presentasi. Silakan berdiri di depan. Perwakilan presentasi silakan di depan. Waktunya 5 menit untuk berkunjung. Ini punya siapa? Baby, siapa yang penjelasan?
Ya silakan, Feby penjelasan depan sini. Kemudian di sini siapa nanti, Asri atau siapa? Ini Asri. Ya, Bang sudah Asri. Silakan Feby datang di sini untuk ya, kelompok yang lain silakan bangun dan berkunjung ke teman-teman ya. Kelompoknya ini bisa datang di sini, ini bisa ke sana, kemudian berbagi. Silakan. Datang di kelompoknya Intan, datang di kelompoknya Feby. Kelompoknya ini bisa ke Putri, ya, ke Lili, Asri. Terus kelompok ini bisa ke Enda, ya. Silakan Asri sampaikan penjelasan. Kalau wisatawan ingin minat, kami juga menyediakan kapal perahu jika wisatawan ingin melihat pemandangan dari laut. Sini kami juga menyediakan lalu bermain anak-anak supaya ketika anak-anak ingin bermain, bisa bermain perosotan, berenang, ayunan, dan bermain di darat dan sampaikan di dalam mereka menyediakan laut karena menurut kami laut berbahaya bagi anak-anak kecil. Jadi kami ya bermain sini ada kolam renang untuk anak-anak bisa berenang di dalam. Jadi laut bukan dewasa dan kecil kami menyediakan bermain karena menurut kami laut berbahaya bagi anak-anak kecil. Di dalamnya juga kami menyediakan ada perjalanan kendaraan bermotor dan kendaraan mobil. Jadi setiap wisatawan yang datang bisa memarkir kendaraan mereka di barangnya parkiran dan juga kopi, es kelapa, mungkin ada kami menyediakan air teman-teman di kios ada sebelah kopi di sini ada kios dari ini sekolah kami menyediakan dan jadi kalau misalnya wisatawan lokal mereka bisa berkunjung ke kafe atau kios terdekat untuk ada di Lombok atau di kami juga menyediakan kolam untuk wisatawan dewasa yang berenang di laut. Ada juga pelampung untuk lagi hanya yang kami menyediakan ada selang, lampu dan lain sebagainya kami sediakan untuk wisatawan yang dewasa ketika di ya, kami menyediakan semua dalam kafe yang kami sediakan. Ada kehidupan juga negara ini
Jadi kami biasakan foto untuk wisatawan yang berfoto lagi panen lalu bisa di masyarakat bilang dan kita juga bisa melakukan tahu yang kami menggunakan mesin dan menggunakan mesin kami menggunakan dari makan berdasarkan dari makan kalau bisa ke rolling kelompok lagi ya, bisa ke sini, kalian bisa ke sini gitu, bisa rolling kalian ke tempatnya Putri, ini bisa ke tempatnya ini. datang di wisata online Dewa. Di sini kami menyediakan kelompok, kafe, villa, bermain anak, dan terus juga wisatawan yang berkunjung ke laut melihat sesuatu yang ada di laut ataupun beberapa yang ada di sini. Ini kami menyediakan parkiran 2 hari. Jadi setiap wisatawan yang dipanggil yang berkunjung bisa memiliki kendaraan pribadi. Kami menyediakan parkiran karena menurut kami laut berbahaya buat anak-anak kecil. Sehingga selalu tidak bermain supaya ketika yang dewasa daerah berkunjung ke pantai, anak-anak bisa bermain atau bermain karena menurut kami laut yang sangat berbahaya bagi anak-anak seperti ombak, seperti gelang, sehingga kami menyediakan bermain. Ada perosotan, kolam renangnya dan terus ada pelapis, ada cetakan pasir, ada batu cabai, ada juga air dalam tidak semua dalam. Ini di sini kami juga akan menjamin wisatawan yang datang. Kami menjamin kita mereka lain, kami bisa juga menyiapkan orang-orang yang akan menjaga mereka ketika bermain sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika mereka menjadi untuk bermain. Kami menyiapkan sini juga kami menyediakan makanan, dari makanan, minuman dan semua juga kita kalau wisatawan ingin banyak mereka bisa bicara dengan kami pada sini untuk bagaimana sekarang. Biasa itu dalam istilah kami itu murah dan media, kami tidak senang. Jadi kalau menggunakan media, silakan berkoordinasi dengan bosnya. Di sini kita menyiapkan beberapa teman-teman kalau misalnya wisatawan yang dari luar negeri atau dalam negeri dan dalam kabupaten berkunjung di sini, mereka bisa bersantai sejenak dengan menikmati dan menikmati minuman yang akan kami sediakan.
Oh iya, kami juga menyediakan tempat berfoto, baik di taman bermain, di villa, di ruko, di laut, dan kami menyediakan semua. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang akan dipasang untuk bersuah foto di sini. Wisatawan jalan-jalan melihat sekeliling pantai, atau bisa menyewa perahu untuk wisatawan melihat pantai dan melihat sekeliling wisata pantai di Dewa. Dan harganya pun kami tidak kasih mahal. Jadi jika waktunya selesai, bisa kembali ke kelompok masing-masing. Dalam keadaan berdiri ya, bukan duduk di tempat duduk. Masih berdiri di tempatnya. Baby dan kawan-kawan masih berdiri di sini. Putri dan kawan-kawan masih berdiri di tempat. Nah, dari kalian melakukan pameran ya, menjelaskan tentang tempat wisata yang kalian ingin kembangkan untuk dipromosikan kepada orang-orang ya, orang-orang yang ada di luar dari Alor Timur. Apakah dari ketika kalian selesai diskusi, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk, membawa poster kalian. Kita akan menarik kesimpulan. Apakah ada teman-teman yang bisa membuat kesimpulan untuk kita semua? Ya, siapa? Silakan. Kesimpulan yang saya ambil, dengan kita mempelajari materi, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita mengembangkan tempat wisata dan mengetahui cara memperkenalkan tempat wisata baik melalui media sosial, melakukan kerjasama yang baik dengan agen travel dan lain-lain. Dari kedua cara di atas dapat berpengaruh terhadap ekonomi karena dengan adanya tempat wisata di lingkungan sekitar, maka tingkat pengangguran berkurang dan ada usaha bagi masyarakat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Dari Putri telah menarik kesimpulan, Putri menjelaskan bahwa ketika kita mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui ya bagaimana caranya sehingga kita bisa mempromosikan ya tempat yang bisa dijadikan tempat wisata. Dari situ juga kita bisa melihat di dalam hal ekonomi ya, kita bisa lihat dalam hal ekonomi orang-orang tidak menganggur lagi ya, mereka bisa berusaha
bekerja di tempat wisata tersebut ya. Kita akan masuk di refleksi kertas yang telah Ibu siapkan kepada kalian. Bisa ada yang kurang ya.
Refleksinya ada 3 ya. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Ya, perasaan kalian itu seperti apa? Diuraikan. Kemudian apa yang sudah kalian pahami dan yang belum kalian pahami dari pembelajaran tadi? Ya. Kemudian apa rencana kalian terkait pariwisata di sekitar ini? Kalian bagaimana? Memahami?
Ya, bagi yang sudah selesai bisa ditempelkan ya. Bagaimana perasaanmu nanti tempelkan yang bagian sebelah, kemudian apa yang sudah kalian pahami di bagian tengah, kemudian apa rencana kalian terkait pariwisata yang ada di sekitarmu bagian pojok kiri. Silakan. Satu-satu supaya jangan kamu tabrak gitu. Ya, silakan. Begitu. Lihat ya, ada kabel. Yang lain dulu, kalau yang lain maju. Kamu jangan beresakan di depan. Ya, baik. Itu adalah refleksi perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran di saat ini ya. Ini juga mau refleksi untuk
Guru, Ibu mau menyampaikan bahwa kalian sudah luar biasa dalam kalian mengerjakan apa yang ada di lembar kerja, ya. Tapi tadi Ibu ada melihat ada yang kurang aktif, ya, ada yang kurang aktif dalam diskusi. Nanti ke depannya Ibu minta, Ibu berharap kalian bisa lebih aktif lagi di dalam berdiskusi. Kemudian tadi itu juga ada perhatikan ketika kita melakukan pameran untuk presentasi, itu ada yang tidak serius, ya. Ada yang tertawa, ada yang kurang serius di dalam mengikuti pameran tersebut. Jadi Ibu berharap bahwa kedepannya, ya, di pertemuan-pertemuan berikut kita lebih aktif lagi ketika kita mau mempresentasikan apa yang menjadi kerja keras kita, ya. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Baik, kita akan bertemu lagi di minggu depan pada pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda tentang keragaman alam, ya, karakteristik keragaman alam yang ada di Indonesia, ya. Karakteristik keragaman alam yang ada di Indonesia. Kita berbeda lagi dengan hari ini, ya. Kita akan belajar yang lain lagi di pertemuan berikut. Kita akan menutup pembelajaran kita di saat ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Mungkin Enda bisa memimpin kita dalam doa. Teman-teman, kita doa. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih karena Engkau terus menjaga kami dari awal pelajaran kami pertengahan hingga akhir dengan seturut kehendak Bapak. Sekarang kami akan keluar, kami menuju Tuhan, Engkau boleh menjaga kami, menuntun setiap langkah kami supaya kami jangan jatuh di dalam dosa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pelajaran hari ini yang disampaikan oleh guru kepada kami, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami ingat sehingga pelajaran berikutnya ketika ditanya kami boleh menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkat kami semua yang hadir, memberikan kami semua hikmat, kepintaran, dan penilaian agar kami terus lebih hebat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, guru kami juga Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, mendoakan kami, mendengar mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Putri yang telah memimpin kita di dalam doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada saat hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Luar biasa. Jadi kita sudah sampai pada tahap akhir daripada kegiatan supervisi. Jadi setelah tadinya kita awali dengan proses pra-observasi, lalu sudah selesai observasi dan kita sudah sama-sama dalam kelas, dan sekarang kita ada di kegiatan pasca observasi. Jadi pertama-tama saya apresiasi dulu, luar biasa tadi pembelajarannya itu luar biasa. Jadi yang saya amati secara umum ada hal positif banyak sebenarnya, nanti sebentar kita diskusikan sama-sama. Namun sebelum itu, sebelum saya memberikan hasil observasi, hasil observasi dari saya, mungkin saya minta dulu Ibu Fani duluan merefleksikan kembali pembelajaran dari Ibu Fani sudah merefleksikan kembali. Ya baik, Pak Guru, tadi itu kalau refleksi dari saya pribadi, untuk diferensiasi kontennya menurut saya jalan, ya. Kemudian prosesnya juga berjalan karena ada move antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian penjelasan dari
peserta didik yang diberikan kesempatan untuk penjelasan juga mereka menjelaskan dengan baik. Tapi ada satu yang menurut saya kekurangan, itu waktu di presentasi, ya. Itu ada 5 menit yang hilang. Jadi saya awalnya kan saya bersepakat dengan mereka, dengan peserta didik itu 15 menit. Di setiap kelompok ada 5 menit. Tapi saya pakainya itu cuma 10 menit saja. Kemudian di dalam pembelajaran itu saya lihat kayak peserta didik kaku gitu. Ya, belum terbiasa dengan pembelajaran yang diproses atau langkah-langkah strategi yang dibuat itu belum terlalu terbiasa begitu ya, makanya mereka terlalu kaku. Tetapi ketika mereka mulai bersemangat itu ketika kita ada ice breaking gitu ya, ice breaking, tembak menembak dan lain sebagainya. Jadi mungkin kedepannya tuh ini harus ada, sebelum berdiskusi, habis penjelasan sebelum berdiskusi itu harus ada ice breaking 1 kali, kemudian setelah presentasi atau sebelum presentasi itu harus ada ice breaking gitu, supaya bisa mereka agak semangat baru kita mulai diskusi atau mulai presentasi gitu. Itu dari saya. Nah, baik Ivan, luar biasa ya. Jadi saya coba konfirmasi kembali tadi hasil refleksi Ivan itu. Ivan ini merefleksikan kalau tadi itu proses diferensiasi kontennya itu jalan. Iya. Ada video, ada gambar, dan juga ada penjelasan. Terus prosesnya juga jalan, ada diskusi kelompok, ada pekerjaan mandiri, dan juga ada moving, pergerakan siswa dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya. Terus yang berikut Bu Fani juga sampaikan tentang waktu. Menurut Bu Fani kurang 5 menit. Iya. Dan keadaan siswa itu mereka belum terbiasa saja dengan proses pembelajaran yang dijalankan. Oke. Saya minta izin Ibu Fani, saya mau sampaikan hasil pengamatan saya tentang pembelajaran yang sudah dijalankan. Jadi yang saya sampaikan itu ada yang menjadi menjadi hal positif yang terus dipertahankan dan dilanjutkan, perlu dikembangkan lagi, dan juga mungkin ada catatan-catatan tambahan yang di sana Ibu Fani mungkin bisa, itu juga Ibu Fani juga bagaimana untuk mengembangkannya ke depan. Jadi dari pengamatan saya, pertama betul tadi Fani ngomong betul, hasil refleksi Fani saya sepakat dengan hasil refleksi Fani bahwa proses diferensiasi yang direncanakan itu jalan semua. Iya. Jadi ada diferensiasi konten dan proses yang tadi Bu Fani rencanakan itu ternyata dia jalan semua. Jadi konten ada bagian ketika Ibu Fani menunjukkan gambar, dan saya amati juga ada murid-murid itu dia fokus untuk memperhatikan. Terus ada bagian Ibu Fani menunjukkan video, itu juga murid-murid itu antusias dalam melihat atau menyaksikan tampilan video yang Ibu Fani sampaikan atau tunjukkan. Dan pada bagian penjelasan materi juga saya lihat murid-murid ikut dalam penjelasan yang jelas. Jadi untuk proses diferensiasi baik itu konten maupun proses itu dari hasil pengamatan saya jalan. Nah, catatan-catatan saya itu tadi menurut saya itu sebenarnya sudah pas. Ibu Fani punya video, gambar, dan penjelasannya itu sudah pas sesuai dengan materi pembelajaran. Hanya catatan saya, kenapa saya menganggap ini penting adalah Ibu Fani harus tetap konsisten seperti tadi. Melihat dia punya video, gambar dengan penjelasannya itu harus betul-betul connect dengan materi. Nah, seperti tadi, itu catatan saya. Jadi catatan itu melanjutkannya saja. Terus yang berikut terkait dengan waktu, aspek waktu yang tadi Fani sudah sampaikan. Saya melihat Ibu Fani punya strategi yang coba Ibu Fani buat dalam perencanaan pembelajaran itu dilakukan. Rencana awalnya 15 menit begitu. Iya. Tapi jalannya 10 menit. 10 menit. Nah, tapi di sini menurut perhitungan saya sebenarnya sudah jalan, sudah pas. Jadi Ivan tidak kurang 5 menit. Kenapa begitu? Karena kalau dia kurang 5 menit, maka kelompok yang bersangkutan tentu akan kembali 5 menit itu di kelompoknya.
Jadi tadi itu sudah pas karena kelompok yang bersangkutan tidak perlu kembali ke kelompoknya dan menerima penjelasan lagi karena orang sudah kerja toh. Jadi tadi yang Fanny bilang 10 menit itu ternyata itu sudah pas karena kelompok yang satu dari kelompok A ke kelompok B dan ke kelompok C. Kalau tambah 5 menit lagi maka akan kembali di A. Dan tadi perhitungan yang Fanny itu sebenarnya yang dijalankan sebenarnya sudah pas. Begitu. Makanya tadi saya bilang dalam ketepatan waktu itu bagus sekali bukannya mengatur dan menjalankan rencana itu dengan baik sekali sehingga proses siswa move juga itu berjalan dengan baik. Dan saya lihat juga dari strategi yang Irfan mengganti proses presentasi yang biasa kita lakukan kebanyakan siswa maju lalu mereka presentasi habis itu ada tanya jawab. Ternyata dengan cara seperti ini saya lihat ada aktivitas yang menarik yang siswa lakukan. Jadi ada teman-teman mereka punya yang ditugaskan untuk ada di setiap kelompok itu juga mereka antusias memberikan penjelasan dari pertanyaan. Nah ini satu budaya positif yang ikut juga di misalnya itu ada tanggung jawab, terus ada kolaborasi di sana. Nah itu juga ikut gerak dan jadi luar biasa strategi yang sudah dilakukan. Nah itu terkait dengan aspek atau strategi pengamanan yang tadi saya bilang menjadi fokus kita. Tidak ada diferensiasinya dengan bagaimana ketepatan pengamanan. Terus catatan-catatan saya yang lain itu yang pertama mungkin saya sepakat dengan Irfani karena murid belum terbiasa saja. Nah kalau murid belum terbiasa itu dengan strategi pembelajaran yang nanti kita jalankan sama-sama dengan kita itu kira-kira menurut Irfani nanti buat apa? Semacam maksudnya kan lo belum terbiasa, belum tahu nih. Jadi ketika Irfan mau masuk belajar, menurut Irfan apa Irfan nanti buat supaya meskipun dong ini baru tapi dong begitu bosnya dong sebentar nanti kita begini. Ini kira-kira menurut Irfan apa nanti Irfan buat? Ini kan dong tidak tahu nih Irfan perencana apa kan? Dan ketika datang ketemu orang nanti kan Irfan mau belajar sama-sama dengan mereka. Kenapa yang Irfan buat supaya mereka sudah tahu alurnya, jalankan alurnya. Itu ada langkah pembelajaran khusus, kayak misalnya contoh begini. Sebelum masuk ke kegiatan itu Irfan menceritakan sebentar kita berhenti itu kira-kira apa dia seperti itu atau menurut Irfan? Ya kalau apa namanya karakter siswa atau pemahaman siswa yang masing-masing berbeda-beda, berarti kita saya sebagai guru itu sebelum masuk di dalam presentasi ya atau sebelum berdiskusi itu mungkin kasih penjelasan dulu. Sebentar itu kita akan mengarahnya kemana gitu. Kita ya alurnya kita harus buat apa begitu, jadi ceritakan sedikit, kasih penjelasan sedikit sehingga mereka juga memahami. Tetapi ketika kasih penjelasan dan prakteknya belum bisa, mungkin kita bisa di pertemuan berikut ulang lagi gitu. Ya, ulang 2-3 kali begitu supaya mereka bisa memahami gitu. Itu juga dengan metode pembelajaran yang lain. Berarti ini kita memberitahu kalian prosedur. Iya. Dan juga kalau memang kita dapat mereka masih belum terbiasa, maka kita mengulang lagi. Tidak ada kebiasaan. Nah itu yang pertama. Terus yang berikut kita tahu sama-sama bahwa pembelajaran yang ada terintegrasi KSE di dalamnya itu intinya kan ada kerja. Bukan anak terus pembelajaran yang menantang. Iya. Pembelajaran menantang terus diakhiri dengan penutupan yang optimis. Saya coba lihat tiga komponen itu. Nah tadi yang saya amati muncul semua. Jadi pembukaan pembelajaran juga saya lihat berlangsung dengan baik, dengan pendidikan yang aman sehingga siswa betul-betul dipersiapkan secara mental untuk masuk dalam kegiatan ini. Terus yang berikut di kegiatan ini juga saya lihat menarik sekali karena dia punya proses pembelajaran itu menantang sekali karena mereka disuguhkan, diberikan kesempatan belajar untuk bagaimana merancang.
merancang suatu ide tentang destinasi wisata, bagaimana mengembangkan wisata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ini mereka tidak bisa comot dari sumber lain, karena ini betul-betul ada di lingkungannya, dan bagaimana dorong mereka paksa mereka punya pikiran, kemampuan, strategi untuk bagaimana merancang itu, mengembangkan pariwisata. Nah itu saya anggap sebagai suatu kategori pembelajaran yang cukup menantang. Dan kondisi siswanya tadi aktif semua, buktinya poster semua jadi, dan ketika terjadi presentasi itu mereka moving semua dan mendengarkan penjelasan dan memberikan pertanyaan secara aktif. Jadi itu pembelajaran yang menantangnya itu dapat. Nah, di bagian yang terakhir yaitu penutup yang optimis. Itu juga tadi saya lihat masuk karena ada kegiatan refleksi. Mencoba untuk menjelaskan gambaran materi ke depan dan membangun rasa penasaran dari mereka, dan mereka punya kepercayaan diri kalau misalnya mereka ada bisa mengelola sumber alam pariwisata Bali. Nah itu mereka sudah percaya diri dengan punya gagasan. Itu hal yang positif yang baik. Nah itu dari pengamatan saya terkait dengan KSnya. Terus catatan saya sebenarnya bukan catatan global, tapi mengingatkan saya supaya Giovanni lebih konsisten dengan apa yang Giovanni sudah buat. Konsisten dalam artian seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kecocokan materi dengan konten yang sudah ada di Giovanni tunjukkan itu harus dijaga terus menerus, karena kadang kita salah konten dengan materinya, justru pemahaman terus jadi bias. Itu mungkin pengalaman Giovanni juga mungkin nanti bisa ketemu begitu di pelajaran sekolah. Saya juga kadang begitu ketemu kalau di situ. Nah itu yang tadi saya apresiasi karena tadi Giovanni sudah pilih kontennya yang cukup bagus sehingga memberikan pengalaman belajar yang baik. Jadi sejauh ini ya itu yang bisa kita diskusikan. Terus sekarang kita sudah ada di bagian terakhir. Bagian terakhir ini terkait dengan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu mungkin dia berkaitan dengan apa yang sudah baik dengan apa yang tidak baik. Nah sekarang Giovanni coba menurut Giovanni yang sudah baik itu kelanjutannya nanti bagaimana, dan yang menurut Giovanni belum baik itu kelanjutannya nanti bagaimana. Kalau yang sudah baik itu menurut saya terus dilanjutkan. Ya, kalau ada terjadi kesalahan atau apa begitu bisa ada refleksi pribadi atau kepada yang lain untuk ada perubahan. Kalau yang belum, maksudnya masih siapa ya, yang belum perlu dirubah ya ditingkatkan gitu ya. Itu di peserta didik ini kan kalau pembuatan poster ya mereka kurang begitu bisa dalam hal menggambar, kemudian mereka harus merangkai kalimat, kata-kata atau apa begitu untuk cantumkan dalam poster. Jadi menurut saya itu saya sebagai guru seharusnya harus lebih pendekatan lagi kepada setiap kelompok, sehingga ketika mereka tulis ada yang salah menurut mereka atau apa begitu, mereka harus tidak sungkan-sungkan untuk bertanya. Keakraban antara guru dan siswa itu ada ketika dalam kelas. Jadi ada bantuan mereka. Iya, gitu. Ya, itu yang nanti menjadi bahan tindak lanjut. Iya. Sudah baik nanti dijaga, ikan dan juga sudah baik. Itu lakukan lagi pendekatan atau aktivitas dalam kelas yang lebih bersama-sama dengan mudah. Terus kayak misalnya ada juga rencana kayak belajar dari sumber-sumber lain berkaitan dengan hal ini. Maksudnya keluar begitu? Nah, kayak misalnya belajar mandiri dari mana lah. Ada tidak rencana
belajar mandiri di rumah. Kalau belajar mandiri di rumah itu ya kalau ada tugas yang harus betul-betul kerja di rumah ya diberikan tugas gitu. Tetapi kalau misalnya tidak, berarti ya harus tetap ingatkan kepada peserta didik untuk selalu belajar di rumah gitu sebelum kita mulai, karena di akhir dari pembelajaran itu kan ada memberitahukan bahwa pertemuan berikut kita akan belajar tentang apa. Jadi mereka bisa cari sumber-sumber lain untuk ya belajar sebelum kita masuk pada pertemuan tersebut. Oke, baik Irfani. Ya, jadi terakhir, ini sudah terakhir, paling terakhir tadi sudah terakhir sekali. Jadi hal positif yang menurut saya sebagai bagian dari saya juga untuk belajar dari Irfani tadi saya itu yaitu ketepatan penggunaan waktu. Jadi saya amati itu dia 2 JP itu 80 menit ya. Iya. Irfani bisa berhasil dengan 79 menit 32 detik. Jadi hitungan saya itu memang presisi sekali. Jadi itu mungkin hal positif dari Irfani yang bisa di sana saya bisa belajar bagaimana. Jadi terima kasih banyak Irfani. Kira-kiranya apa yang sudah menjadi catatan baik refleksi dari Irfani maupun observasi dari saya itu menjadi